Maka saya tekankan, balikkanlah kembali fungsi masjid itu tuh seperti surau yang ada di zaman dulunya. Tempat orang mengaji tafsir, tempat orang mengaji hadis, tempat orang mengaji fikih, tempat orang mengaji bahasa Arab, usul fikih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena telah menghasilkan orang-orang hebat. Nah, tapi kalau masjid tidak kita berdayakan seperti itu, tidak kita ajarkan taklim maklumat yang banyak, nah di sini nanti kita ketinggalan. Akhirnya masjid, ada juga sebagian masjid yang tak ada majelis ilmunya. Tempat salatnya, habis salat bubar. Dan bahkan tak nampak syiarnya. Setelah selesai salat, dia meniang, hilang secik-cik meluncur lewat pintu. Kenapa? Zikir bersama ndak ada, zikir jahar ndak ada, doa bersama ndak ada. Tapi tadi alhamdulillah ada syiarnya. Itu syiar min syairillah. Bukan di zaman Nabi memang mainan yang aniang seorangnya Ustaz, enggak. Buka hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bahwa doa bersama, zikir jahar itu sudah ada fi zamanin Nabi SAW hatta yansarifan nas. Disampaikan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, zikir jahar, doa bersama itu sudah dilakukan di zaman Nabi SAW ketika orang telah selesai melaksanakan salat. Ini termasuk syiar. Coba kalau buat diam-diam yang aja tuh. Bagaimana syiar enggak kira-kira? Enggak. Mengelucu aja surang-surang lain. Kalau kami kalau bahasa cenda acek konyang kan ni. Pai aja sudah dihisap darah tu kan pai aja acek tu lah. Diam-diam aja. Tanpa salam, tanpa kalam, tanpa apa-apa. Tapi tadi luar biasa syiar. Setelah selesai salat, zikir astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu tugasnya imam mengingatkan makmum. Coba kalau makmumnya yang tertidur tak baca istighfar, rugi. Man istaghfara, siapa istighfar dia fi aqbas salawatil mafruḍah, setelah selesai salat fardu kata Rasulullah, Allah akan ampuni dosanya daripada waktu itu ke waktu berikutnya. Istighfar 3 kali buat siap salat subuh. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ampuni dari subuh ke zuhur. Tengok cek riwayat hadis. Dalam hadis sahih dijelaskan betul itu istighfar setelah selesai salat. Nabi membaca istighfar setelah selesai salat, astaghfirullahalazim. Nah, tugasnya imam itulah. Tapi kalau imamnya diam saja, ternyata makmumnya tak pernah mengaji, dan ternyata makmumnya baru taubat, ternyata makmumnya baru kenal dengan Islam, tahu tak makmum tadi istighfar setelah selesai sholat? Tak tahu. Itu tujuan makmum membaca jahar. Maka kita pun ikuti. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Belum lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Belum lagi dengan Allahumma antas salam. Belum lagi dengan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Belum lagi dengan ayat kursinya. Di dalam hadis jelas Nabi SAW mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi aqbas salawatil mafruḍah la yamna'u haddukhulul jannah kama qala illa ba'dal maut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah selepas salat fardu, tidak akan ada yang penghalangnya untuk masuk surga kecuali setelah dia mati. Kita ingin masuk surga, ingin. Ingin kita masuk ke dalam surga, ingin. Tapi jangan tinggalkan kunci surga. Nabi menjamin kita dijamin masuk surga. Siapa? Orang yang membaca ayat kursi setelah selepas selesai salat fardu. Nah, macam imam membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita ingat, langsung kita baca. Nih dia. Ini namanya syiar.